Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita memilih atau tidak memilih habit apa, maka sejatinya akan terbentuk habit dalam tubuh kita. Karena perbuatan harian kita sejatinya akan membentuk pengulangan atau repetisi. Dan pengulangan itu akan membentuk habit yang secara tidak sengaja kita sadari terbentuk dalam diri kita. Dan biasanya kebiasaan yang terbentuk tanpa kita sadari itu biasanya ada kebiasaan buruk atau minim faedah. Pertanyaannya adalah, jika kita pasti akan mempunyai habit, maka habit yang muncul kita sesuaikan dengan keinginan kita atau muncul tanpa kita sadari, dan itu adalah pilihan kita. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita mencoba merefleksi diri, ternyata selama ini dalam diri kita itu sudah terbentuk kebiasaan buruk yang tanpa kita sadari. Dan na'udzubillah min dzalik, rata-rata kebiasaan tersebut adalah buruk dan atau minim faedah. Faedahnya sangat sedikit. Contoh hal yang sederhana adalah kebiasaan kita tidak merencanakan suatu kerjaan. Minimal apa yang menjadi target amal yang akan kita lakukan selama hari ini, selama sehari berlangsung. Kita menulis dengan detail atau dengan rinci agenda kerja yang akan kita lakukan. Ternyata itu pun ini pun masih bolong-bolong kita melakukannya. Wajar saja jika kita sering bingung apa yang akan kita lakukan hari ini. Dan apa targetnya? Target amal 4 pilar, yakni untuk diri sendiri, kemudian yang kedua untuk keluarga, yang ketiga untuk dakwah, yang keempat untuk pekerjaan atau bisnis. Sahabat yang dirahmati Allah, tentu saja seandainya kita tidak punya perencanaan, kita berharap keberhasilan. Bahkan yang direncanakan saja dan baik atau dengan detail kita tulis satu persatu aja, kadang masih jauh dari keberhasilan, apalagi tanpa perencanaan sama sekali. Kegagalan adalah suatu kepastian. Tentu hal yang selanjutnya terjadi adalah suatu atau sudah merencanakan agenda kerja namun lemah dalam eksekusi. Jadi kita sudah merencanakan hari ini ngapain, ternyata kita tidak gerak atau lemah dalam actionnya. Agenda tinggal agenda, rencana tinggal rencana, planning tinggal planning. Tidak kita jalani sama sekali. Malas untuk menjalani. Kalaupun dijalani, asal-asalan, sambil lalu atau semakin ditumpuk di akhir waktu. Nanti aja, tarsok gitu ya. Biasanya kita mengembangkan pekerjaan dan perencanaan. Masih jauh, besok aja. Bisa dikebut dan lain-lain. Terlena dengan aktivitas pencuri waktu dan racun pikiran di atas. Mungkin kalau kita kuliah, kita kenal dengan adanya SKS, sistem kebut semalam. Qadarullah, pas hari perencanaan Allah Subhanahu wa taala ngasih ujian, entah sakit, keluarga yang sakit, ada kerjaan tambahan dari pihak-pihak lain, dan kendala-kendala yang lainnya. Akhirnya perencanaan tersebut ambiar buyar, target meleset, bukan melesat, tapi meleset atau menyimpang, dan buyar semuanya. Ini jelas kebiasaan yang buruk. Belum lagi kalau kita bicara tentang tekad untuk memaksakan diri, untuk latihan, untuk pengulangan,
agar kita semakin lebih baik. Sahabat yang dirahmati Allah, tentunya untuk melakukan proses perubahan habit atau kebiasaan itu kita ibaratkan awal-awal mendorong mobil berhenti. Untuk menggerakkannya perlu tenaga yang sangat kuat. Bahkan kadang perlu dobrakan agar semua terhentak untuk jalan. Akhirnya berputar pelan-pelan rodanya. Yang lama-kelamaan akan berputar semakin kencang. Dan ketika sudah berlari, maka tenaga kita akan ringan untuk mendorong mobil yang mogok. Bahkan mungkin tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga yang besar. Begitu pula dengan habit atau kebiasaan. Awal perubahan akan sangat terasa. Namun, jika terus memaksakan diri melakukan proses perubahan habit, maka akan terus bergerak berubah. Jika kita konsisten, lama-kelamaan akan mudah dan kencang proses perubahannya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha agar kita sukses dunia akhirat ya. Kita berusaha melakukan proses perubahan habit. Habit yang mencakup 4 pilar, yakni sukses diri sendiri, keluarga, dakwah, dan bisnis. Yang pertama terkait habit sendiri. Semoga kita semakin soleh. Kita berusaha semakin paham tentang Islam. Kita berusaha menjadi penghafal Al-Quran, bisa bahasa Arab, sehingga kita bisa baca entah kitab putih atau kitab kuning, agar lebih paham tentang syariat Islam, ajaran-ajaran Islam seperti apa yang halal haram, sunnah mubah, atau makruh dan lainnya. Kemudian yang kedua, habit terkait dengan keluarga. Kita berusaha semoga kita menjadi anak yang solih buat kedua orang tua kita. Baik, ya nanti kalau kita sebagai orang tua, sebagai anak ya, maka kita berusaha soleh untuk orang tua kita. Terus soleh untuk anak-anak kita. Kita menjadi contoh terbaik dalam keluarga kita. Suami yang soleh untuk istri-istrinya. Kepala keluarga yang baik, mampu mencukupi seluruh kebutuhan keluarga dengan rezeki yang halal dan berinteraksi dengan amal terbaik untuk keluarga. Yang ketiga, habit terkait dengan bisnis atau pekerjaan. Semoga semakin lahap belajar ilmu-ilmu bisnis. Ya. Ringan tangan membangun jaringan, baik untuk pribadi ya, membangun jaringan untuk pribadi ataupun dengan tim kita. Kita bermimpi mampu mencetak 100 tenaga kerja. Nah, mungkin seperti itu ya, misalnya. Atau bagi kita pemula, ada peningkatan dari 5 menjadi 10, dari 10 menjadi 15 atau 20. Nah, punya jaringan yang mantap dan bisnis yang amanah, tentu dengan istiqomah. Yang terakhir adalah terkait habit dakwah. Semoga kita terus menjadi seorang muslim yang istiqomah dalam kontak dakwah, silaturahim kepada teman-teman kita, silaturahim kepada ulama, kepada tokoh-tokoh masyarakat, ya kontak dakwah, menjadi penggerak komunikasi ukhuwah komponen umat, menjadi negarawan Islam yang sebenarnya. Nah, kita berusaha mengisi kajian-kajian khusus atau kajian umum. Nah, kita mungkin harus siap menjadi narasumber kajian-kajian dan aktif dalam mencetak kader-kader dakwah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dalam memandu habit menjadi yang lebih baik, yang punya target perubahan habit. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Allahumma amin. Semoga sisa usia kita, sekali lagi semoga usia kita makin barokah dan dijadikan akhir kita akhir yang husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.